Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun kelompok yang akan menjelaskan pada kesempatan kali ini yaitu kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya yaitu Astuti Wulandari, Andi Miftahul Jannah, Andi Rizky Ramadhani, Dewi Puspitasari, Nur Hikmah, dan juga Nur Hasanah. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita bersama-sama menyimak penjelasan dari anggota kelompok 4. Berdiferensiasi itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu different yang artinya berbeda. Apa yang berbeda? Nah, jadi setiap anak itu memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar, di sini terdapat 3 anak yang memiliki pemikiran, kebutuhan, minat, dan hobi masing-masing. Pada anak pertama, itu sangat menyukai bermain komputer, membaca buku, menulis. Dan anak kedua itu lebih suka sesuatu yang berbau seni, misal menggambar, mendengarkan musik, bermain musik. Dan anak ketiga itu lebih suka bercengkrama dengan teman atau bermain atau melakukan sesuatu dengan bermain. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan masing-masing. Nah, hal ini diperkuat pada gambar kedua. Di gambar kedua ini ada 4 anak yang berjalan bersama, tapi yang mereka butuhkan itu berbeda-beda. Anak pertama membutuhkan sepatu, anak kedua membutuhkan boneka, anak ketiga membutuhkan tas, dan anak keempat membutuhkan baju. Nah, dari sini dapat kita simpulkan juga bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain minat, hobi, pemikiran, anak juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, inti dari berdiferensiasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan. Siswa memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, minat dan bakat yang berbeda-beda, kesiapan belajar pun berbeda-beda. Selain itu, siswa juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, atau juga siswa memiliki gabungan unik dari ketiga gaya belajar ini. Nah, berdasarkan Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa setiap anak itu unik, memiliki potensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang memberikan keluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa yang berbeda-beda untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajar, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Hal ini bersesuaian dengan pendapat tim Limson terkait pembelajaran berdiferensiasi. Menurut tim Limson, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa sebagai individu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini bukan untuk mengindividualkan siswa, tapi untuk mengakomodasi segala kebutuhan siswa yang berbeda-beda dalam suatu pembelajaran sehingga dapat tercapai peningkatan hasil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya katakan sebagai sebuah siklus atau tahapan, yang mana tahapan ini bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa, yang mana nantinya dapat menimbulkan peningkatan dalam hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, siklus dalam pembelajaran berdiferensiasi itu diawali dengan mengenali peserta didik. Bagaimana caranya untuk mengenali peserta didik? Nah, caranya adalah dengan mengamati dan menilai melalui asesmen diagnostik. Yang tercantum dalam asesmen diagnosis atau yang terangkum dalam asesmen diagnosis itu meliputi 3 hal, yaitu kesiapan belajar siswa, kemudian minat siswa, dan juga gaya belajar. Dan kita tahu bersama bahwa kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan juga gaya belajar siswa tentu berbeda-beda. Akibat dari perbedaan tersebut mengakibatkan kebutuhan pada masing-masing siswa juga berbeda, sehingga guru harus merespon dengan mendiferensiasikan proses pembelajaran yang akan dia lakukan.
Bagaimana cara guru untuk mendiferensiasikan proses pembelajaran? Yaitu dengan cara menggunakan beragam strategi pembelajaran dan penilaian. Jadi menggunakan strategi yang beragam dan juga penilaian yang beragam agar dapat mengakomodasi keseluruhan kebutuhan pada masing-masing siswa yang tadi kita sudah dapat di asesmen diagnosis. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana guru dalam menyesuaikan pembelajarannya disesuaikan dengan cara belajar siswa, cara siswa dalam menunjukkan hasil belajarnya, kemudian mengkondisikan lingkungan belajar yang nantinya akan membuat siswa dapat menuju titik optimal dalam belajar, sehingga siswa dapat sampai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik dalam praktiknya, maka seorang guru harus mengambil beberapa keputusan rasional. Keputusan yang pertama adalah bersifat proaktif. Guru secara proaktif menciptakan atmosfer dan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi. Guru juga harus memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan dukungan yang sama dalam proses pembelajarannya. Yang kedua adalah memilih kurikulum yang berkualitas. Kurikulum yang berkualitas adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang terdefinisi dengan jelas. Ada 3 aspek yang harus dipenuhi agar kurikulum dapat dikatakan baik. Yang pertama adalah bertujuan jelas tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan dilakukan oleh siswa. Yang kedua adalah menghasilkan pemahaman siswa tentang pentingnya memahami manfaat dari materi yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah melibatkan siswa dalam proses belajar. Keputusan yang ketiga adalah menggunakan asesmen yang berkelanjutan. Guru menggunakan informasi yang telah didapatkan melalui asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi siswa mana yang masih memerlukan bantuan atau sebaliknya, dan siswa mana yang telah mencapai tujuan belajarnya terlebih dahulu. Keputusan yang keempat adalah pengajaran yang responsif. Guru harus mampu merespon kebutuhan siswa yang beragam, misalnya dengan menggunakan media atau sumber belajar yang bervariasi, gaya atau metode belajar yang bervariasi, pemberian tugas yang variatif, dan penataan lingkungan kelas yang nyaman dan aman bagi siswa. Yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Di sini, guru dituntut harus mampu menciptakan struktur, metode, dan rutinitas yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Sehingga walaupun kegiatan siswa berbeda-beda, namun kelas dapat berjalan secara efektif. Sehingga dengan penerapan 5 keputusan tersebut dapat tercipta pembelajaran yang berdiferensiasi yang memenuhi dan mengakomodasi minat, gaya belajar, dan kebutuhan siswa sehingga tercapai hasil belajar yang meningkat. Nah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, ada 4 ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya yaitu yang pertama, pengelompokan siswa secara fleksibel. Nah, pengelompokan siswa ini tidak bersifat tetap atau statis, melainkan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan tiap siswa, baik itu dari segi kesiapan belajar, minat belajar maupun gaya belajar siswa. Nah, fleksibilitas inilah yang kemudian membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, ciri yang kedua yaitu berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi, ini sebenarnya menitik beratkan pada pencapaian kompetensi inti atau dasar yang dicapai oleh setiap siswa. Jadi guru harus memastikan bahwa siswa memahami seluruh konsep-konsep inti dari materi pembelajaran yang diberikan, terlepas itu
terlepas dari perbedaan setiap siswa baik dari segi kemampuan, dari segi kesiapan belajar maupun gaya belajar siswa. Nah, ciri yang ketiga yaitu berfokus pada siswa. Jadi pembelajaran ini diarahkan atau dibuat berdasarkan pada kebutuhan siswa. Kebutuhan ini dilihat dari segi kesiapan belajar, gaya belajar ataupun minat belajar siswa. Nah, guru di sini hanya berperan sebagai seorang fasilitator, di mana guru hanya memberikan berbagai kegiatan atau aktivitas serta materi-materi pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing. Nah, yang ciri yang keempat yaitu berpusat evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi dalam kurikulum. Nah, evaluasi yang dilakukan ini dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mengetahui kesiapan serta kemampuan setiap siswa. Nah, hasil dari evaluasi inilah nantinya yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum dan membuat strategi pembelajaran. Jadi siswa ini dapat memperoleh dukungan ataupun tantangan sesuai dengan perkembangan belajar mereka atau kemajuan tahapan belajar mereka. Nah, keempat ciri-ciri inilah yang dapat membantu guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inklusif dan progresif yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap siswa. Baik, pembelajaran diferensiasi di sini sangat bergantung pada proses asesmen yang berkelanjutan. Nah, asesmen di sini akan digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai profil belajar siswa, baik itu dari segi latar belakang, kesiapan belajar, minat belajar maupun gaya belajarnya. Nah, informasi yang ada di sini akan digunakan guru untuk mendiferensiasikan lingkungan belajar, instruksi pengajaran, bentuk asesmen yang akan digunakan serta alat evaluasinya. Dengan kata lain, asesmen di sini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, perkembangan belajar siswa, dan juga pencapaian belajar siswa. Selanjutnya, asesmen yang akan digunakan itu terdapat 3 asesmen. Yang pertama, asesmen as learning, yang kedua, asesmen for learning, dan yang ketiga, asesmen of learning. Nah, dari ketiga asesmen ini dapat juga lagi dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran, dan yang kedua adalah asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Nah, yang asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran ini terdapat 2 asesmen. Yang pertama yaitu asesmen as learning, dan yang kedua adalah asesmen for learning. Apa sih yang membedakan kedua asesmen ini? Jadi, yang membedakan kedua asesmen ini terletak pada siapa yang akan menilai. Untuk yang pertama yaitu asesmen as learning. Jadi pada asesmen as learning ini, peserta didik akan terlibat secara langsung untuk melakukan penilaian. Baik itu seperti penilaian diri, penilaian teman sejawat, penilaian teman kelompok, penilaian terhadap rangkaian pembelajaran, dan penilaian lainnya. Di mana hasil dari penilaian ini akan digunakan untuk merefleksikan proses pembelajaran. Asesmen as learning ini juga dapat disebut sebagai asesmen formatif. Untuk yang kedua yang dilaksanakan selama proses pembelajaran adalah asesmen for learning. Jadi asesmen for learning ini guru akan memberikan umpan balik secara langsung untuk mengevaluasi tingkat atau pemahaman peserta didik pada proses pembelajaran. Jadi asesmen ini dapat digunakan dalam bentuk tugas harian, tugas kelompok, LKPD, dan lain sebagainya. Di mana asesmen ini atau hasil dari asesmen ini akan digunakan guru untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya apabila terdapat hal-hal yang masih tidak terpenuhi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah asesmen yang digunakan pada akhir proses pembelajaran, yakni dapat dikatakan sebagai asesmen of learning, di mana asesmen of learning ini digunakan untuk mengevaluasi pada akhir lingkup materi atau pada akhir proses pembelajaran. Contoh asesmen yang dapat digunakan di sini adalah contohnya yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester.
di mana asesmen of learning ini juga dapat dikatakan sebagai asesmen sumatif. Mengembangkan profil siswa. Ada dua instrumen yang sangat dibutuhkan sebelum merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah profil kelas, yang kedua adalah profil siswa. Nah, kedua instrumen ini dibutuhkan sebagai referensi untuk memantau kesiapan belajar peserta didik dan juga untuk merencanakan pembelajaran. Biasanya, kedua instrumen ini dikumpulkan berdasarkan hasil asesmen maupun pengamatan secara langsung yang diupdate secara berkala, baik itu setiap semester maupun setiap 1 tahun sekali. Yang pertama yaitu profil kelas. Nah, profil kelas ini memberikan gambaran secara umum terkait dengan kekuatan, kebutuhan, minat, dan juga kesiapan belajar peserta didik. Dapat dilihat dari gambar di samping, ini merupakan contoh tabel profil kelas. Nah, tabel ini berisikan nama dan juga gaya belajar masing-masing peserta didik yang akan digunakan oleh guru untuk menentukan atau merencanakan pembelajaran. Dan yang kedua adalah profil siswa. Profil siswa ini menggambarkan secara khusus individu tertentu atau peserta didik tertentu berkaitan dengan informasi pribadi, kemudian kekuatan, kebutuhan, minat, referensi belajar, dan juga hasil asesmen. Gambar di samping ini merupakan contoh dari profil siswa. Profil siswa biasanya diisi oleh siswa itu sendiri dan juga dibantu oleh guru bimbingan konseling. Dari hasil profil siswa ini, ketika kita menggabungkan antara profil siswa satu dan yang lainnya, akan menjadi profil kelas. Nah, profil kelas yang tadi itu akan digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, itulah tadi pemaparan materi terkait pembelajaran berdiferensiasi oleh kelompok 4. Apabila teman-teman sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengakses ruang diskusi yang ada pada LMS. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.